Assalamualaikum sobat semua, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini saya sedang berada di desa Moranibung, di rumah sohib saya, Reza Riliwan Putra, bersama Joni dan ditemani oleh rekan-rekan yang lain, yaitu ada Thomas, Guntur, dan Rimo. Mereka bertiga adalah mahasiswa dari kampus TIAS Bengkulu yang kebetulan sedang menjalani KKN di desa saya, Desa Grimulya. Dan di sela-sela kegiatan brokernya, kita ajak untuk berpetualang di air Talo, sungai terbesar di Lutalo ini, dalam misi menyelamatkan ikan yang tenggelam. Karena kebetulan saat ini sedang musim mungkus, yaitu salah satu jenis ikan asli penghuni sungai ini yang rasanya enak dan lezat banget loh. Kami mencari ikan dengan menggunakan tombak ikan, serta menjala dengan target ikan seluang. Ada juga teknik menumpas, yaitu teknik mencari ikan secara tradisional hanya menggunakan alat berupa batu yang dibenturkan ke sungai. Dan seperti apa keseruan petualangan kali ini? Saksikan terus ya bosku, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Nah, ini dia alat yang akan kita gunakan untuk mencari ikan mungkus. Kami menyebutnya tumbak. Kalau di daerah kalian, alat ini apa namanya? Tulis di kolom komentar ya. Dan alat kedua kita bawa jala dan langsung aja kita ke lokasinya bosku. Oke sobat, jadi kita udah sampai pada spotnya ya. Seperti ini. Ini spot Sungai Talo. Bro kita, rekan kita udah ada di ujung sana tuh. Kita akan ikuti perjalanan ini ya. Tetap saksikan terus pokoknya. Untuk spot mencari ikan, ternyata bukan di spot ini lur. Jadi kita mulainya agak ke hulu dikit ya. Perjalanan menuju spotnya kita harus melewati kebun ini. Dan medannya nanjak ini bosku. Jadi sekalian olahraga pokoknya ya. Hahaha. Iya Pak Ketua. Aman. Aman. Tahu. Jun. Aman. Hari ini kita ke Bolang dulu kita guys ya. Spotnya di mana nih Mas Bro? Ayo Simpang. Simpang. Oh. Ya, ini kita explore Sungai Simpang dulu. Ayo Simpang. Mas Rimo? Mantap ya. Masih aman? Aman. Ayo lanjut. Mas Guntur? Gaskan Kang. Habis ikan-ikannya. Guntur semangat banget nih. Dan ternyata untuk spot pertama kita meluncur ke air Simpang. Seperti ini kondisi sungainya. Dan setelah kita lihat, ternyata airnya masih deras ya dan gak jernih. Mungkin efek hujan semalam, sehingga tidak ideal untuk menumbak dan menyelam. Lihat tuh, Guntur aja kesulitan buat nyebrang. Sementara itu, Reza pun langsung beraksi menebar jalannya. Oke, kita duduk di sini sambil nunggu Mas Joni ya. Tadi dia di bawah ngambil sendal yang hanyut. Yang hanyut. Ketumban guys. Kalau Peza tadi dia sudah dulu ya ke atas itu. Tapi nanti kita akan bertemu di Sungai Talo katanya. Jadi kita duduk dulu di sini sambil nunggu Joni ngejar sendal Guntur yang hanyut. Karena spot pencarian ikannya di Sungai Talo. Dan gak berapa lama dia berhasil mendapatkan sendalnya. Padahal airnya deras sekali lur. Salut deh pokoknya. Nah, akhirnya sampai juga di Sungai Talo. Kondisi airnya ternyata masih deras dan kurang jernih. Tapi jika dibandingkan dengan air Simpang tadi, masih mending ini bosku. Dan ternyata ada drama lagi lur. Karena kami berusaha lagi dikarenakan oke, kita udah sampai di destinasi ini. Iya Mas Rimo, capek ya? Mulai malahan. Mas Guntur, Ngeleh. dan kita berpisah nih tadi. Joni sama Thomas ngambil jalur lain dia. Thomas nggak berani nyebrang guys. Wah. Ternyata Thomas nggak berani nyebrang bosku. Jadi dia dan Joni ambil jalan lain di pinggiran sungai ini. Waduh. Oke, kita langsung bergerak ya. Kita menombak di areal sini, nanti ke atas sana sobat. Cari ikan mungkus. Bersama anak-anak KKN dari TIAS Bengkulu. Ya, kami dari anak KKN TIAS Bengkulu yang di KKN di Desa Grimulya. Pada hari ini, siang ini kami berada di Sungai Lutalo ya Mas? Ya, Sungai Talo. Selalu bersama kami KKN TIAS Bengkulu. Sukses. Dan karena tim sudah kumpul semua, maka acara menombak mungkusnya pun dimulai. Menubak mungkus ini cukup susah bagi pemula karena kita harus melihat dan menyelam ke dalam air serta mengintip ikan mungkus ini yang biasanya bersembunyi di bawah batu sembari menahan nafas. Ditambah
Kalau air lagi deras seperti ini, bisa oleng-oleng lur. Tapi hal ini nggak berlaku bagi orang yang sudah pro, seperti Peza dan Joni. Karena sebentar aja sudah berhasil poin. Nah, ini dia poinnya. Poin, mana poinnya Mas Bro? Ini ikan apa ini? Mungkus. Ikan mungkus guys. Ya, ikan asli Ulu Talo nih ya. Asli tuh. Asli Sungai Talo. Wah, kena lagi. Oke. Mati ikannya ya. Sayang temannya terbatas guys. Jadi ya terpaksa jadi kameramen Mas Bro. Dan demikian seterusnya. Mantap lur. Poin demi poin berhasil didapatkan karena kebetulan sedang musim mungkus di sini. Jadi kata Mas Bro Peza nih ya, kata Peza kalau misalkan lagi musim mungkus itu mudah guys cari mungkus di sini. Oh iya, bagi yang nggak tahan dingin bakal kesulitan lur. Soalnya air Talo ini dingin banget. Dan kita pun rehat sejenak sembari menikmati snack yang kita bawa dari rumah tadi. Biasa kami untuk permulaan ini dapat social linking guys. Headshot. Mantap. Ini kecilin, ini namanya Ipun ini. Anak Ipun. Aduh. Guntur berhasil dapat poin pertamanya, tapi ini sih bukan mungkus, melainkan Ipun. Ukurannya kecil segini lur. Tapi kan selain cari ikan, kita juga cari keseruan dan hiburan. Oke lah, mantap pokoknya. Lalu saya mengikuti Peza untuk menjala ikan seluang. Biasanya banyak terdapat di aliran sungai kecil di sepanjang Sungai Talo ini. Seperti ini cara menjalanya lur. Dan gak nyangka niat cari seluang malah dapat mungkus loh. Ini dia poinnya. Ini ikan asli Sungai Talo dan ini rasanya sangat gurih nih, enak sekali. Wah, nikmat kalau masalah rasanya. Iya lur. Ternyata bisa juga dijala sobat. Gokil bosku. Baru kali ini saya lihat orang jala dapat mungkus. Mantap banget pokoknya. Hahaha. Dan kami pun bergerak ke hulu lagi, meninggalkan rekan-rekan kami yang sedang menumbak mungkus untuk mencari ikan seluang dengan menggunakan jala. Dan kali ini poin lagi, poin anak ikan putihan atau ngaring, atau bahasa lainnya ikan semah ya, alias maser. Ikan ini ukurannya bisa besar-besar bosku. Sayang sekali kali ini cuma dapat anakannya ya, hehe. Dan berikutnya kita nemu spot seluang lagi nih. Langsung aja kita tebar jalannya ya. Oke, jala sudah ditebar. Wih, ke bawah semua Zah. Wih, banyak tuh Zah. Kita lihat apakah berhasil poin kali ini kita guys. Ikan seluang. Wih, ini baru poin Mas Bro. Wah, asik Mas. Iya Mas Bro. Dapat berapa ekor lagi sekali tarik ini? Banyak iki ya? Banyak. 10 ada ini. Poin lagi nih lur, lemparan jalannya mantap nih. Langsung kita ambil hasilnya. Oke, gas. Nih. Wah, banyak kan tuh. Kamu melempar sini di sebelah napal di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah napal itu ya? Di yang lubang 6 meter ini ke jalo. Oh iya, oke, siap. Ayo lempar. Tuh, 2, 3. Yes. Lagi lempar. Maju mendekat. Oke. Hahaha, lemparannya agak meleset ini, tapi masih tetap poin. Agak aja belum rezeki ya. Nah, berhubung ikan seluangnya masih banyak dan pada sembunyi, maka kita praktikkan cara mencari ikan tradisional yang unik dan menarik.
Karena tanpa alat khusus, yaitu hanya menggunakan batu besar yang ditumbuhkan pada batu yang diperkirakan ada ikan di bawahnya. Seperti ini teknisnya lur. Jika tebakan kita tepat, maka setelah batu dilemparkan sekuat tenaga, maka ikan yang di bawahnya akan mati. Nah, kami sebut cara ini dengan cara menumpas. Kalau di daerah kalian, teknik ini apa namanya lur? Spill di kolom komentar ya. Nah, kita pakai alat tradisional, batu. Wah, oh. Mati, mana? Nah, iki masih Mati. Pakai alat tradisional. pakai batu. Namanya numpas ki yo. Oh. Nah kan Kalau di jalan kan ikan harus keluar. iya. Oh. Ini kalau ikannya lagi sembunyi ya gini akalnya. Pakai alat ini. Woi, banyak yang mati nih. Mana? Tarik. Woi. Banyak yang mati nih. Aduh, gokil ini. Banyak yang mati dibuka. Gokil ini Mas Bro. Mana sih kok tadi? Tuh, gokil banget gitu. Mana sih, Bo? Nah, ini dia poinnya. Dan ini beneran real loh. Walaupun nggak kena jala, ikannya masih bisa ditumpas. Tetap poin pokoknya lur. Ternyata setelah batunya dibuka, hasilnya banyak juga ikannya mati di bawahnya karena getaran lemparan tadi. Nah, hasilnya kalau kita kumpulin dapat segini lur. Nggak nyangka pokoknya. Karena hari semakin panas, maka kami pun bergegas menuju hulu sungai, di mana ada tempat yang akan kita jadikan lokasi beristirahat sembari mencari spot-spot yang bagus untuk melemparkan jala. Dan ini ada spot bagus, tapi sayangnya ikannya udah keburu sembunyi, jadi nggak bisa dilemparkan jalannya lur. Itu yang harus saya yang turun tangan untuk menembak ikan-ikan kecil ya. Oh, ngobok-ngobok gitu. Oke, kita lanjut lagi. Dan akhirnya kita sampai di spot untuk beristirahat sembari bakar-bakar ikan. Let's go brother. Gimana petualangan hari ini? Aman, lumayan. Lumayan ya. Poin kita mana? Ini kombinasi ya. Tadi ada numpas, ada nombak, dan ada jalo juga. Featuring anak-anak KKN dari Setiasnu Bengkulu. Satu dia hampir mati. Nah, rencananya ikan hasil tangkapan ini akan kami bakar. Namun lagi-lagi ternyata drama belum selesai. Soalnya kami semua nggak ada yang bawa korek ini lur, alias ketinggalan. Waduh, gagal ini mukbang ikan bakarnya. Karena nggak jadi bakar ikan, maka kami langsung makan siang saja bosku. Tapi ya dengan lauk seadanya. Untung ada yang membawa gulai dari rumah. Kalau nggak bakal makan nasi kosong ini, haha. Oke, jadi kita lagi makan-makan. Kita nggak jadi bakar-bakar ikan ya, karena koreknya ketinggalan. Kita makan ala kadarnya ya. Yang penting kebersamaan nih. Kebersamaan dan kekompakan selalu terjaga. Oke. Ini guys, kita gulai ini. Apa namanya ini? Cabai ini, lombok. Aman. Kompakan yang utama, walaupun hampir tenggelam oleh air. Oke, kita lanjut lagi ya. Adapun hasil tangkapannya cuma segini lur. Sebagian besar adalah poin dari Peza dan Joni, karena saya dari tadi sibuk jadi kameramen. Tapi mantaplah, seenggaknya nggak boncos bosku. Dan mari kita pulang. Dalam perjalanan pulang, di bawah pohon sawit di pinggir jalan, kami mampir sejenak untuk memetik sayur pakis atau paku. Di sini banyak sekali sayuran ini tumbuh liar di kebun. Dan kalau mau, tinggal petik aja. Aman pokoknya lur. Jadi walaupun nyari ikannya nggak seberapa, tetap ada hasil untuk dibawa pulang, yaitu sayur pakis ini. Dijamin satu kuali ini kalau dimasak barengan. Hahaha. Kami mampir sejenak di sebuah objek wisata berupa batu karang yang indah di tepi Sungai Talo. Namanya Lubuk Lagan. Kami mampir sebentar sekedar untuk bersuah foto. Dan karena hujan sudah turun, maka saya nggak sempat syuting ya dan ambil video di sini. Mohon dimaklumi bosku. Oke, jadi kita pulang. Petualangan hari ini berakhir sampai di sini. Ini ketua KKN-nya Mas Trimov ya. Balik kita. Mantap. Kita balik kemana? Balik ke posko dulu kita. Ayo. Berhubung hujan semakin deras, maka videonya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak saya ucapkan ya untuk kalian semua yang udah menonton video ini sampai habis. Seneng banget pokoknya lur petualangan kali ini.
banyak sekali kejadian-kejadian seru hari ini. Mulai dari sandal guntur yang hanyut, si Thomas yang takut nyebrang, sampai korek yang ketinggalan. Semua akan selalu teringat dalam kenangan. Dan sedikit cerita, ternyata Thomas takut nyebrang itu karena dia trauma lur. Sebelumnya sudah pernah hanyut di sungai. Jadi mohon jangan dibully ya. Oke, demikianlah cerita kali ini. Saya selaku admin pamit undur diri dari beranda YouTube Anda. Jangan lupa ya lur untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komentar, subscribe, dan poin hype-nya ya. See you next time. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.